tidak selalu tentang sepi. Ada saat-saat di mana jalanan kosong justru menyimpan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bersuara, namun terasa. Menunggu, tidak semua kendaraan di jalan memiliki tujuan, dan tidak semua ambulans membawa orang yang ingin diselamatkan. Kadang, ada yang berjalan sendiri, berhenti di tempat yang tidak seharusnya, dengan pintu yang terbuka sedikit, seolah mengundang siapa saja untuk mendekat. Cerita ini bukan tentang siapa yang selamat, melainkan tentang siapa yang terlambat menyadari bahwa ia sudah menjadi bagian dari perjalanan itu. Jika suatu malam kamu melihat ambulans terparkir sendirian di jalan sepi, jangan berhenti, karena bisa jadi itu bukan kebetulan, dan sekali kamu mendekat, belum tentu kamu bisa kembali. Malam itu, jalanan sepi saat Raka mengendarai motornya pulang dari rumah sakit. Hujan baru saja berhenti. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan di ruang jenazah. Shift malam yang selalu membuatnya ingin cepat pulang. Di pertigaan, dekat hutan kecil, Raka melihat sebuah ambulans terparkir di pinggir jalan. Mesin menyala, lampu dalamnya redup. Aneh, karena rumah sakit terdekat sudah cukup jauh dari sana. Ia melambat, merasa ada yang janggal. Pintu belakang ambulans terbuka sedikit. Raka berhenti beberapa meter di depannya. Ia menunggu, berharap ada petugas yang keluar. Namun, tidak ada siapapun. Ia turun dari motor, melangkah mendekat dengan ragu. Di dalam, hanya ada satu berangkar. Tidak ada pengemudi, tidak ada petugas medis. Namun, kain penutup di atas berangkar terlihat bergerak perlahan. Raka membeku. Ia yakin tidak ada angin. Dengan napas tertahan, ia mendekat sedikit lagi dan mengintip lebih jelas. Di bawah kain itu, terlihat bentuk tubuh manusia. Tiba-tiba, kainnya turun sendiri. Wajah pucat muncul perlahan. Mata terbuka, menatap langsung ke arah Raka. Tubuh itu duduk perlahan di atas berangkar. Padahal, tidak ada alat yang menopangnya. Gerakannya kaku, seperti seseorang yang lupa bagaimana cara menggerakkan tubuhnya sendiri. Raka mundur satu langkah. Jantungnya terasa menekan dada. Ia ingin lari, tapi kakinya sulit digerakkan. Orang itu menurunkan kakinya dari berangkar. Kedua kakinya menyentuh lantai ambulans, lalu berdiri tegak. Namun, yang membuat Raka semakin takut adalah pakaiannya. Itu adalah kain kafan. Wajahnya tampak rusak di beberapa bagian, seperti pernah mengalami kecelakaan berat. Kulitnya pucat keabu-abuan. Perlahan, sosok itu melangkah keluar dari ambulans. Langkahnya tidak seimbang, tetapi terus mendekat. Raka akhirnya tersadar. Ia langsung berbalik, berusaha naik ke motornya. Tangannya gemetar saat memutar kunci, dan mesin sempat tidak menyala. Saat ia menoleh sebentar, sosok itu sudah berada jauh lebih dekat dari sebelumnya. Padahal, jaraknya tadi cukup jauh. Raka panik. Ia mencoba sekali lagi, dan kali ini motornya menyala. Tanpa pikir panjang, ia langsung melaju meninggalkan tempat itu. Namun di kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Ambulans itu kini berjalan di belakangnya, tanpa pengemudi. Dan sosok tadi berdiri di dalam, menatap lurus ke arah Raka. Raka menambah kecepatan. Jalanan yang tadi sepi kini terasa seperti jebakan panjang tanpa ujung. Setiap kali ia menoleh ke spion, ambulans itu selalu ada, menjaga jarak yang sama, seakan sedang menunggu sesuatu. Saat Raka mulai mendekati area perkampungan, tiba-tiba lampu motornya meredup. Mesin terasa melemah, dan perlahan berhenti. Di belakangnya, ambulans itu ikut berhenti. Pintu belakangnya terbuka lebar. Sosok berkafan itu turun lagi. Kali ini berjalan lebih cepat menuju Raka. Dan Raka sadar satu hal yang membuatnya semakin ketakutan. Wajah itu mulai berubah, seperti seseorang yang sedang mencoba meniru wajahnya sendiri. Mesin motor Raka mati total. Sunyi menyelimuti jalan itu, lebih pekat dari sebelumnya. Lampu jalan di atasnya berkedip pelan, membuat bayangan di sekitar bergerak tidak wajar. Ia mencoba menyalakan kembali motornya, tetapi tidak ada respons. Di belakangnya, pintu ambulans
masih terbuka. Sosok berkafan itu terus berjalan mendekat. Raka mundur perlahan, napasnya tidak teratur. Jarak mereka semakin dekat. Ia bisa melihat dengan jelas wajah yang tadi mulai berubah. Garis-garis wajah itu bergerak halus, seperti menyesuaikan bentuk. Hampir sama, hampir seperti wajahnya sendiri. Raka menoleh ke kanan dan kiri, mencari jalan kabur. Namun jalanan itu terasa asing, seolah bukan lagi jalur yang biasa ia lewati. Rumah-rumah yang seharusnya ada tidak terlihat, hanya kegelapan dan deretan pohon. Ia terjebak. Langkah sosok itu semakin cepat. Raka akhirnya meninggalkan motornya dan berlari. Kakinya terasa berat, seolah jalan itu menahannya. Setiap langkah seperti melawan sesuatu yang tidak terlihat. Ia tidak berani menoleh. Namun, ia bisa merasakan jarak itu semakin dekat. Udara di sekitarnya berubah dingin. Nafasnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikuti tepat di belakangnya. Tiba-tiba, Raka melihat sebuah bangunan di sisi jalan, seperti puskesmas yang sudah lama ditinggalkan. Cat dindingnya mengelupas, jendelanya gelap, dan pintunya terbuka sedikit. Tanpa pikir panjang, Raka langsung masuk dan menutup pintu di belakangnya. Di dalam, gelap dan lembab. Aroma obat yang sudah lama bercampur dengan bau besi memenuhi udara. Lorong sempit terbentang di depannya, dengan beberapa pintu di sisi kiri dan kanan. Raka bersandar di pintu, mencoba menenangkan diri. Ia mendengarkan. Tidak ada langkah, hanya keheningan yang menekan. Perlahan, ia melangkah masuk ke dalam lorong. Setiap langkahnya memantul pelan di dinding, terdengar asing di telinganya sendiri. Ia mencoba mencari tempat bersembunyi. Salah satu pintu terbuka. Raka masuk. Ruangan itu tampak seperti ruang perawatan lama. Di tengahnya ada satu tempat tidur besi, berkarat, dengan tirai yang tergantung, setengah robek. Di sudut ruangan, lemari obat terbuka sedikit. Ia bersembunyi di balik tirai. Raka mulai berpikir bahwa ia mungkin berhasil lolos. Namun, tiba-tiba, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin, dan pintu ruangan terbuka perlahan dengan sendirinya. Raka menahan napas. Dari celah tirai, ia melihat lorong di luar. Kosong, namun ada sesuatu yang membuatnya membeku. Di lantai lorong, muncul jejak basah, seperti bekas langkah kaki. Muncul mendekati pintu ruangan itu. Tidak ada siapapun. Namun, jejak itu terus bertambah. Masuk ke dalam ruangan. Berhenti tepat di depan tirai, tempat Raka bersembunyi. Raka menutup mulutnya, menahan suara napasnya sendiri. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu, perlahan, tirai di depannya tertarik sedikit. Raka tidak melihat siapapun. Namun, dari celah itu, ia melihat bayangannya sendiri di permukaan besi tempat tidur. Dan bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Raka masih berdiri di balik tirai. Tubuhnya kaku, matanya terpaku pada pantulan di permukaan besi tempat tidur. Bayangan dirinya tampak normal kembali. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Perlahan, Raka melangkah keluar dari persembunyiannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang dilihatnya hanyalah ilusi karena kelelahan. Saat ia berdiri di depan tempat tidur, ia menatap pantulannya sekali lagi. Normal, tidak ada yang aneh. Raka menghela napas panjang, lalu berbalik menuju pintu ruangan. Ia ingin segera keluar dari tempat itu. Namun, begitu ia melangkah ke lorong, langkahnya terhenti. Lorong itu terlihat berbeda, lebih panjang. Lampu-lampu di langit-langit menyala redup. Beberapa berkedip tidak stabil. Dindingnya tampak lebih kotor, dan pintu-pintu di sepanjang lorong terbuka sedikit. Raka merasa seperti tidak berada di tempat yang sama. Ia berjalan perlahan. Setiap langkahnya terasa berat. Suasana semakin sunyi, seolah menelan semua suara. Saat melewati salah satu pintu, ia tidak sengaja melirik ke dalam. Ruangan itu kosong, namun di lantainya ada jejak basah, seperti bekas sesuatu yang diseret. Raka mempercepat langkahnya. Ia tidak ingin mencari tahu lebih jauh. Namun semakin ia berjalan, lorong itu terasa tidak berujung. Ia mencoba mengingat arah masuknya.
tetapi semuanya tampak sama. Dan kemudian, ia melihat sesuatu. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan dengan pintu terbuka. Cahaya redup keluar dari dalamnya. Raka mendekat dengan ragu. Saat ia sampai di depan pintu, napasnya langsung tertahan. Di dalam ruangan itu, ada sebuah ambulans yang sama, terparkir diam di tengah ruangan sempit yang tidak masuk akal. Catnya kusam, pintu belakangnya terbuka, dan bagian dalamnya gelap. Raka mundur selangkah, namun pintu di belakangnya tertutup sendiri. Ia menoleh cepat, mencoba membukanya, tetapi pintu itu tidak bisa digerakkan. Raka kembali menatap ke arah ambulans. Perlahan, ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa seperti ditarik oleh sesuatu. Saat ia cukup dekat, bagian dalam ambulans mulai terlihat jelas. Sebuah brankar berada di sana, dengan kain penutup di atasnya. Diam, tidak bergerak. Raka menelan ludah. Ia ingin berhenti, tetapi tubuhnya terus maju. Tiba-tiba, kain itu bergerak sedikit, sangat pelan, seolah ada sesuatu di bawahnya. Raka membeku. Gerakan itu berhenti, lalu perlahan kain tersebut turun sedikit demi sedikit, memperlihatkan bagian wajah. Raka langsung mundur. Wajah itu adalah wajahnya sendiri, pucat, tidak bergerak. Matanya tertutup rapat. Raka menggeleng, mencoba menyangkal. Napasnya semakin tidak teratur. Namun dalam sekejap, mata pada tubuh itu terbuka, menatap lurus ke arahnya. Kosong, dingin, dan pada saat itu, lampu di ruangan berkedip pelan, membuat bayangan ambulans di dinding tampak bergerak tidak wajar. Raka berdiri terpaku, menyadari bahwa apapun yang ia hadapi bukan sesuatu yang bisa ia pahami. Raka mundur perlahan dari ambulans itu. Kakinya terasa lemah, napasnya tidak teratur, matanya tidak bisa lepas dari sosok di atas brangkar. Wajahnya sendiri, pucat dan diam, namun mata itu terbuka, menatap lurus tanpa kedipan. Raka menggeleng pelan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini tidak nyata, tetapi setiap detail terlihat terlalu jelas untuk dianggap sekadar bayangan. Tiba-tiba, tubuh di atas brangkar itu bergerak sangat pelan. Kepalanya miring sedikit, seolah mencoba menyesuaikan sudut pandang. Tatapannya tetap terkunci pada Raka. Raka mundur satu langkah lagi, namun langkahnya terhenti. Lantainya terasa lengket, seperti menahan kakinya di tempat. Ia menunduk. Ada jejak basah di bawah kakinya. Jejak yang sama seperti di lorong sebelumnya. Perlahan, jejak itu bertambah, muncul dari arah ambulans, mendekat ke arahnya. Satu persatu, seolah ada sesuatu yang berjalan keluar, meskipun tidak terlihat. Raka menahan napas. Jejak itu berhenti, tepat di depannya, sangat dekat. Udara di sekitarnya berubah dingin, dan tanpa peringatan, pintu ambulans tertutup sendiri dengan keras. Raka tersentak, ia langsung menoleh. Ambulans itu kini diam, tertutup rapat. Namun dari dalam, kain penutup pada brangkar tampak bergerak lagi. Lebih jelas, lebih cepat. Raka ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap melihat. Beberapa detik berlalu. Lalu pintu belakang ambulans terbuka perlahan. Raka menatap tanpa berkedip. Brangkar itu kini kosong. Kainnya terlipat di samping. Tidak ada siapapun di dalam. Jantung Raka berdegup keras. Ia tahu sesuatu telah keluar, dan sekarang ada di luar, tepat di ruangan yang sama dengannya. Raka memaksa tubuhnya bergerak. Ia mundur perlahan, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Tidak ada apa-apa, namun perasaan diawasi semakin kuat. Langkahnya terhenti saat ia melihat ke lantai lagi. Jejak basah itu muncul kembali. Kali ini mengelilinginya, membentuk lingkaran sempit. Raka berdiri di tengahnya, terjebak. Ia menoleh ke segala arah. Panik, tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat bersembunyi. Lalu, dari pantulan samar di badan ambulans, Raka melihat sesuatu. Sosok berdiri tepat di belakangnya, sangat dekat. Raka membeku.
Ia tidak berani menoleh. Namun dalam pantulan itu, ia melihat dengan jelas. Sosok itu memiliki wajahnya dengan senyum tipis yang perlahan melebar. Dan sebelum Raka sempat bereaksi, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Seolah seluruh cahaya di ruangan itu ditarik pergi, menyisakan dirinya dalam kegelapan bersama sesuatu yang kini berada tepat di belakangnya. Kegelapan menelan segalanya. Raka tidak bisa melihat apapun. Ia berdiri kaku, bahkan tidak yakin apakah matanya masih terbuka. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, menusuk hingga ke dalam dada. Ia mencoba menggerakkan tangannya. Masih bisa, namun tubuhnya terasa berat, seolah berada di tempat yang bukan miliknya. Perlahan, cahaya redup mulai kembali. Sangat samar. Raka melihat dirinya berada di dalam ambulans. Ia berdiri di dekat pintu belakang yang terbuka. Dinding dalam ambulans tampak kusam dengan bekas noda yang tidak jelas. Bau lembab dan logam memenuhi ruang sempit itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak ingat bagaimana bisa berada di sana. Dengan ragu, Raka menoleh ke arah brankar. Kosong, namun kain penutup terlipat rapi di atasnya, seolah memang disiapkan. Raka mundur satu langkah, tetapi punggungnya langsung menyentuh sesuatu. Dingin, ia menoleh perlahan. Pintu ambulans sudah tertutup, padahal ia tidak melihatnya bergerak. Raka menelan ludah, napasnya mulai tidak teratur. Ia mencoba membuka pintu itu, tetapi tidak bisa. Terkunci, tanpa suara, tanpa mekanisme yang jelas. Ia berbalik kembali ke arah dalam ambulans. Suasana terasa semakin sempit, seolah dindingnya perlahan mendekat. Raka melirik ke arah depan ambulans. Kursi pengemudi terlihat kosong. Tidak ada siapapun. Namun setirnya bergerak sedikit, pelan-pelan, seperti ada yang menyentuhnya. Raka membeku. Ia melangkah mundur hingga menyentuh brankar. Tangannya gemetar saat menyentuh kain di atasnya. Dingin, sangat dingin. Tanpa sadar, ia menarik kain itu sedikit. Di bawahnya tidak ada apa-apa, kosong. Namun saat ia hendak melepaskannya, sesuatu menarik ujung kain dari sisi lain. Raka tersentak. Ia langsung melepaskan kain itu dan mundur. Kain tersebut kembali menutup sendiri, rapi seperti semula. Napas Raka semakin cepat. Ia mulai merasa tidak sendiri. Perlahan, ia menoleh ke arah pintu depan. Dan saat itu, ia melihat sesuatu di kaca depan ambulans. Pantulan bukan dari luar, melainkan dari dalam. Raka melihat dirinya sendiri terbaring di atas brankar. Diam, tidak bergerak. Matanya tertutup, tubuhnya pucat. Raka langsung menoleh ke arah brankar di belakangnya. Kosong, tidak ada siapapun. Ia kembali melihat ke kaca. Bayangan itu masih ada. Versi dirinya yang terbaring. Perlahan, mata pada bayangan itu terbuka, menatap lurus ke arahnya melalui pantulan. Raka mundur hingga punggungnya menempel ke pintu. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Dan saat itu, sesuatu terasa menyentuh bahunya. Sangat pelan. Dari belakang, Raka membeku. Napasnya berhenti. Ia tahu, kali ini bukan bayangan. Perlahan, tanpa berani sepenuhnya menoleh, matanya bergerak ke samping. Dan di sana, ia melihat ujung kain kafan tepat di belakangnya. Seolah seseorang berdiri sangat dekat, menunggunya untuk menyadari kehadirannya. Ambulans itu tetap diam. Namun Raka merasakan satu hal yang pasti. Ia tidak lagi berada di dunia yang sama seperti sebelumnya. Raka tidak bergerak. Sentuhan di bahunya masih terasa. Dingin, ringan, namun cukup untuk membuat seluruh tubuhnya membeku. Ia menatap lurus ke depan, ke arah kaca ambulans yang memantulkan bayangan dirinya. Versi dirinya yang terbaring itu masih menatap. Matanya terbuka, tidak berkedip. Perlahan, Raka mencoba menoleh sedikit demi sedikit. Napasnya tertahan. Saat pandangannya mulai bergeser ke belakang, ia melihatnya. Sosok itu berdiri sangat dekat, terbungkus kain kafan yang kusam,
dengan bagian bawah yang tampak basah. Wajahnya tertutup, namun bentuk kepalanya miring, seolah sedang memperhatikan Raka dari jarak yang sangat dekat. Raka ingin menjauh, namun kakinya tidak bergerak. Tangan di bahunya perlahan menekan, mendorongnya maju. Selangkah mendekati Brankar. Raka mencoba melawan, tetapi tubuhnya tidak merespon. Seolah kendali atas dirinya bukan lagi miliknya. Ia melangkah lagi, kini berdiri tepat di samping Brankar. Kain penutup di atasnya tampak rapi. Terlalu rapi, seperti memang menunggu. Tangan di bahunya bergerak naik ke leher, dingin, menahan. Raka menelan ludah dengan susah payah. Perlahan, kain di atas Brankar mulai terbuka. Tanpa ada yang menyentuhnya, bagian demi bagian tersibak, memperlihatkan isi di bawahnya. Raka menatap dengan mata terbuka lebar. Tubuh itu ada di sana. Tubuhnya sendiri, lebih jelas dari sebelumnya. Kulitnya pucat, diam, tidak bernapas. Namun ada sesuatu yang berbeda. Dada tubuh itu perlahan naik dan turun, seperti sedang bernapas. Raka membeku. Jika tubuh itu hidup, lalu siapa dirinya sekarang? Tiba-tiba, kepala pada tubuh di Brankar itu bergerak, sangat pelan, menghadap ke arah Raka. Mata yang sama kembali terbuka. Tatapan kosong itu kini terasa lebih dalam, lebih sadar, dan kemudian tubuh itu mulai bangun. Duduk perlahan di atas Brankar. Gerakannya kaku, tetapi pasti. Tangan di leher Raka mengencang, menahan posisinya agar tetap melihat. Raka tidak bisa berpaling. Ia hanya bisa menatap versi dirinya yang kini duduk di hadapannya. Perlahan, sosok itu menurunkan kakinya dari Brankar, berdiri sangat dekat, hanya beberapa langkah di depannya. Dan saat itu, kain kafan yang membungkus sosok di belakang Raka jatuh ke lantai. Raka bisa merasakannya, namun ia tidak berani menoleh karena sosok di depannya mulai tersenyum. Senyum yang sama, namun lebih lebar, lebih kosong, lebih tidak manusiawi. Perlahan, sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Brankar, seolah memberi isyarat bahwa tempat itu bukan lagi miliknya. Tangan di leher Raka mendorongnya turun, paksa membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dan dalam satu tarikan kuat, Raka jatuh ke atas Brankar. Kain itu langsung menutup dirinya. Gelap, sempit, dingin. Napasnya terasa terhenti. Di luar, ia masih bisa merasakan kehadiran sesuatu bergerak, menggantikan posisinya. Ambulans itu tetap diam, namun perlahan terasa seperti mulai berjalan, membawa sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang lain di belakang. Gelap, Raka terbaring tanpa bisa melihat apapun. Kain yang menutup tubuhnya terasa berat, menekan dari segala arah. Ia mencoba bergerak, namun ruang di sekitarnya terlalu sempit. Napasnya pendek, udara terasa tipis. Ia mengangkat tangannya perlahan, mencoba menyibak kain di atas wajahnya. Ujung jarinya menyentuh permukaan kasar, dingin, dan lembab. Dengan sisa tenaga, ia mendorong kain itu. Sedikit terbuka, cahaya redup masuk melalui celah sempit. Raka mengintip keluar. Langit-langit ambulans terlihat samar. Lampu kecil di dalamnya menyala redup, bergoyang pelan. Ia masih berada di dalam ambulans itu. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ambulans ini bergerak. Tubuh Raka merasakan getaran halus dari lantai di bawahnya. Seolah kendaraan itu sedang berjalan di jalan yang tidak rata. Ia menahan napas. Perlahan, ia membuka kain lebih lebar dan duduk sedikit. Di bagian depan, kursi pengemudi terlihat kosong. Tidak ada siapapun. Namun, setirnya bergerak perlahan, mengarah sendiri. Raka membeku. Ia segera turun dari Brankar. Kakinya hampir tidak kuat menopang tubuhnya. Dengan langkah pelan, ia mendekat ke arah depan. Setiap langkah terasa berat, seolah ambulans itu tidak mengizinkannya bergerak bebas. Saat ia sampai di belakang kursi pengemudi,
Ia melihat kaca depan, gelap, tidak ada jalan, tidak ada lampu, tidak ada apapun di luar sana. Seolah ambulans ini berjalan di dalam kehampaan. Raka mundur. Perlahan, perasaan sesak kembali muncul. Ia menoleh ke belakang. Brankar tempat ia tadi terbaring kini kosong. Namun kainnya tidak lagi rapi, terbuka, berantakan, seperti baru saja ditinggalkan. Tiba-tiba, dari sudut ambulans, muncul jejak basah di lantai. Muncul perlahan, membentuk langkah kaki yang tidak terlihat. Raka terpaku. Jejak itu berjalan dari arah pintu belakang, menuju ke arahnya. Langkah demi langkah, semakin dekat. Raka mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Jejak itu berhenti tepat di depannya, sangat dekat. Udara di sekitarnya menjadi dingin. Lalu, sesuatu terasa di sampingnya. Seperti ada yang berdiri tanpa suara, tanpa bayangan yang jelas. Namun, kehadirannya nyata. Perlahan, kaca depan ambulans mulai berubah. Tidak lagi gelap. Raka melihat pantulan di sana. Dirinya, namun bukan dirinya yang sekarang. Sosok itu berdiri tegak, menghadap ke depan, mengenakan pakaian Raka. Matanya terbuka, sementara tubuh Raka yang asli terlihat samar di belakangnya. Seperti bayangan yang memudar. Raka menggeleng, mencoba menolak kenyataan itu. Namun, pantulan itu semakin jelas. Sosok di depan kini mengangkat tangannya, perlahan menyentuh setir. Dan untuk pertama kalinya, ambulans itu berbelok dengan kendali yang nyata. Raka menyadari sesuatu yang membuatnya semakin takut. Yang mengemudikan ambulans itu bukan lagi sesuatu yang tidak terlihat, melainkan dirinya sendiri, atau sesuatu yang telah mengambil bentuk dirinya. Sementara ia hanya menjadi penumpang, terjebak tanpa jalan keluar. Dan ambulans itu terus melaju, semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Ambulans melaju tanpa arah yang jelas. Raka berdiri di belakang. Tubuhnya gemetar, matanya terpaku pada sosok di kursi pengemudi. Sosok itu adalah dirinya. Setiap gerakan, setiap tarikan napas terlihat nyata. Namun bukan dia yang mengendalikan. Raka mencoba melangkah maju, tetapi kakinya terasa ringan, terlalu ringan. Saat ia melihat ke bawah, napasnya langsung tertahan. Kakinya tampak samar, seperti kabut. Ia mengangkat tangannya. Sama, tubuhnya perlahan memudar. Raka mundur panik, menabrak dinding ambulans. Ia mencoba menyentuh apapun di sekitarnya. Namun semuanya terasa jauh, seperti tidak benar-benar bisa digenggam. Sementara itu, sosok di depan tetap tenang. Tangannya memegang setir dengan pasti. Ambulans mulai melambat. Di luar kaca depan, sesuatu mulai terlihat. Bukan jalan, melainkan deretan bangunan gelap. Sunyi. Sunyi, tidak bergerak, seperti tempat yang telah lama ditinggalkan. Ambulans berhenti. Mesin mati. Keheningan langsung menyelimuti. Pintu depan terbuka dengan sendirinya. Sosok Raka di kursi pengemudi turun perlahan. Gerakannya stabil, normal, seperti manusia biasa. Raka yang asli hanya bisa melihat dari belakang, tak mampu mendekat. Ia merasa tertarik, bukan ke depan, tetapi ke belakang, menuju Brankar. Perlahan, tubuhnya bergerak mundur sendiri, tidak bisa dilawan. Kain di atas Brankar terbuka, menunggu. Raka mencoba menahan, namun tubuhnya semakin ringan, semakin tidak terkendali. Ia jatuh perlahan ke atas Brankar. Tidak terasa sakit, tidak terasa berat, hanya kosong. Kain itu menutup dirinya, gelap kembali. Namun, kali ini berbeda. Ia masih bisa melihat dari celah tipis. Ia melihat pintu belakang ambulans terbuka, dan sosok yang menyerupainya berdiri di luar, membelakangi ambulans, menghadap ke bangunan gelap itu. Lalu, perlahan berjalan menjauh, meninggalkan ambulans, meninggalkan dirinya. Raka mencoba berteriak, tidak ada suara. Ia mencoba bergerak, tidak ada respon. Tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan.
Sementara di luar, sosok itu semakin jauh, hingga akhirnya hilang dalam kegelapan. Pintu ambulans menutup perlahan, tanpa suara. Dan saat itu, Raka merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Kesadarannya masih ada, namun tubuhnya tidak lagi merespon. Seolah ia terkunci di dalam, menjadi sesuatu yang diam. Sesuatu yang dibawa. Tiba-tiba, mesin ambulans menyala kembali. Getaran halus terasa, dan tanpa ada siapapun di kursi pengemudi, ambulans itu mulai berjalan lagi. Raka hanya bisa terbaring, tidak bergerak, tidak bersuara. Namun, ia sadar sepenuhnya. Ia mengerti sekarang, ambulans itu tidak pernah kosong. Selalu ada yang dibawa, selalu ada yang ditinggalkan. Dan kini, giliran dirinya menjadi bagian dari perjalanan tanpa tujuan itu selamanya. Beberapa minggu kemudian, jalanan di dekat hutan kecil itu kembali sepi, tidak ada yang berubah. Lampu jalan masih redup, aspal masih basah setiap malam. Seolah hujan selalu baru saja berhenti. Tidak ada yang menyangka bahwa sesuatu pernah terjadi di sana. Hingga suatu malam, seorang pengendara melintas. Ia melihat sesuatu di pinggir jalan. Sebuah ambulans tua terparkir miring, mesinnya menyala. Pintu belakangnya terbuka sedikit. Pengendara itu melambat. Perasaannya tidak nyaman, tetapi rasa penasaran membuatnya berhenti beberapa meter di depan. Ia menoleh ke arah ambulans. Tidak ada siapapun di sekitar. Hanya kabut tipis yang menggantung rendah menyelimuti sebagian badan kendaraan itu. Ia turun perlahan. Langkahnya ragu. Saat mendekat, ia bisa melihat bagian dalam ambulans melalui celah pintu belakang. Ada satu berangkar di dalamnya. Dengan kain penutup yang tampak rapi, pengendara itu berdiri diam sejenak. Mencoba memastikan apakah ada orang di dalam. Sunyi, terlalu sunyi. Namun saat ia hendak berbalik, sesuatu menarik perhatiannya. Kain di atas berangkar bergerak sedikit, sangat pelan. Seolah ada sesuatu di bawahnya. Pengendara itu membeku, matanya terpaku. Perlahan, kain itu turun sedikit demi sedikit, memperlihatkan bagian wajah. Pucat, diam, tidak bergerak. Wajah seorang pria tak dikenal, matanya tertutup. Namun dalam beberapa detik, mata itu terbuka, menatap lurus ke arahnya. Kosong, dalam, tidak berkedip. Pengendara itu mundur panik. Ia hampir terjatuh saat berbalik dan berlari menuju kendaraannya. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Saat akhirnya berhasil, ia langsung melaju pergi tanpa menoleh lagi. Namun, di kaca spion, ambulans itu masih terlihat. Diam di tempatnya, seolah tidak pernah bergerak, seolah tidak pernah mengejar. Namun saat kendaraan itu semakin jauh, satu hal perlahan terlihat jelas. Ambulans itu tidak kosong. Seseorang kini duduk di kursi pengemudi, menatap lurus ke depan. Wajahnya samar, namun perlahan menjadi jelas saat terkena cahaya lampu jalan. Wajah itu adalah Raka, pucat tanpa ekspresi. Matanya terbuka dan tidak berkedip. Ambulans itu tetap diam, menunggu untuk seseorang berikutnya yang berhenti, dan tanpa disadari siapapun, perjalanan itu tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berpindah dari satu jiwa ke jiwa yang lain.